kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Oke, welcome back to channel di EDJR11. Hari ini saya akan membahas sebuah di bulan suci Ramadan, yaitu tentang seorang ustadz yang dimana dulu telah viral membuat satu aplikasi yang telah mendunia, yang banyak orang memakai saat di Indonesia. Itu bisa ditransaksi untuk menggunakan digital. Nah, aplikasi apa yang beliau telah buat? Nah, akan kita bahas hari ini. Dia telah memberikan fenomenal yang dimana memviralkan diri dengan menggeprek-geprek meja mengalahkan DPR. Nah, dulu DPR yang pernah gebrak-gebrak meja tahu sendiri kan ya. Saya tidak ingin menyebutkan inisialnya, tapi mungkin masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengenalnya. Nah, sebelum biasanya untuk saya ngevlog, saya biasa harus menggunakan parfum Sauvage. Nah, parfum Sauvage ini berfungsi untuk mencerdaskan otak pikiran kita, untuk memberikan pengharuman bahwasannya di dalam ruangan kita ini kita harus berimajinasi sangat yang positif gitu ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu, bahkan untuk mendapatkan sebuah amunisi untuk berbicara dengan lancar. Nah, jadi bagi kalian untuk seorang lelaki ataupun perempuan, ini dapat digunakan baik kita dalam berpergian maupun kita saat bekerja. Nah, bahkan saat Anda tidur pun ini sangat nyaman. Hanya cukup bersemprot seperti ya. Itu aromanya juga Sauvage yang ini dari Dior ini sangat murah ya. Nah, nanti kalau kalian ingin untuk membelinya ada diskon nih, dari mungkin saya akan menge-share di Shopee atau Tokopedia di link yang saya sediakan. Jadi kalian tidak perlu untuk mencari-cari lagi tentang pembelian parfum ini. Nah, kita lanjut ya. Kita akan bahas ustadz siapa tadi yang kita bicarakan. Nah, itu adalah ustadz yang dimana namanya siapa? Oh iya, saya hampir lupa gara-gara parfum ini, guys. Saya gara-gara menggunakan parfum ini saya sampai lupa. Padahal tadi saya bilang itu sangat mengingatkan bahwa kita untuk berinteraksi dengan para penonton. Tolong. Yaitu adalah Ustadz Yusuf Mansur. Nah, tahu nggak Ustadz Yusuf Mansur ceritanya? Sebelum beliau menjadi ustadz, dia adalah pedagang asongan yang dimana dia selalu membawa es. Nah, saat dia membawa es, dia itu biasa bekerja atau menjualnya itu di sebuah pinggiran jalan untuk memberhentikan sebuah bus ya. Sebuah bus, baik itu bus mini maupun bus besar. Dia akan membawa satu jerigen atau biasanya itu termos esnya itu biasa berisi sekitar 21 bungkus es. Pada zaman dahulu dia sebelum menjadi ustadz, ibaratkan dia sebelum menjadi ustadz itu dia masih bekerja keras. Dia ingin mengusahakan bahwasanya bagaimana dia itu akan menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang ustadz yang telah kita kenal saat ini gitu loh. Nah, pada zaman dahulu beliau itu menjual es itu sekitar harga 500. Nah, ada seorang atau ada ibaratkan orang yang tidak mampu diberikan oleh dia itu sekitar 3 bungkus. Dari konon ceritanya, dari 3 bungkus itu bisa menghasilkan uang berkisaran 10 kali lipatnya dari harga es. Contoh, nah harga es itu diberikan sekitar harga 500. Nah, dia menyumbangkan 3, berarti 1.500 dikali 10 adalah 15.000. Tanpa dia berjualan, katanya dengan ilmu bersedekahnya itu akan menghasilkan sebuah materi atau keuangan sekitar 15.000. Wow, ini sangat fenomenal banget ya. Nah, kita pun tidak mengetahui bahwasanya Allah itu akan maha pengasih ataupun maha pengampun. Nah, yang dimana kita sebagai umatnya harus bersedekah. Tetapi dalam ceramah ustadz yang setelah menjadi ustadz, dia itu seperti orang rampok, guys. Gimana tidak? Ya nggak tahu. Mungkin pada zaman dahulu dia itu tidak bisa memberikan atau mengajak orang untuk mempercayai
bahwasanya orang itu memiliki harta mau memberikan ke dia karena dia seorang penjual es. Nah, setelah itu dia diangkat dalam suatu keluarga yang dimana keluarga ini sangat keluarga orang kaya ya dibilangnya. Nah, dia disuruh berceramah karena Pak Ustadz ini lulusan dari seorang pondok ataupun perkuliahan pondok gitu ya. Nah, jadi seorang yang mengangkatnya beliau ini otomatis sudah mempercayai keahlian keilmuannya dia karena dia itu belajar dengan sungguh-sungguh dalam pondok itu. Jadi tidak ada dusta di antara mereka gitu ya. Bukan asal-asalan mencomot terus disuruh menjadi ustadz, tapi memang Pak Ustadz Pak Ustadz Yusuf Mansur ya. Tadi bukan Abdul Somad, tadi Yusuf Mansur. Jadi kalian jangan salah paham. Nah, Yusuf Mansur ini telah memberikan ilmunya kepada masyarakat, tapi dalam arti kata saat beliau ini berceramah, ya kan, gitu, muncullah beberapa cerita yang dimana beliau itu ada kegilaan dalam sebuah usaha yang beliau itu sangat sungguh ambisius yang buat kita itu ya diibaratkan terus menjerumus ke dalam sedekahnya itu. Tetapi sedekahnya itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Orang yang orang yang melihat atau orang yang mendengarkan beliau dalam ceramah ya, dalam ceramahnya itu membawa sepeda motor, membawa banyak banget mobil, tetapi pulang itu sangat berjalan kaki gitu loh. Otomatis beliau ini dengan perlahan merampok orang-orang atau merampok member ya, bilang nggak member ya, kalau misalnya dia ustadz dia itu ceramah namanya apa ya guys, apa namanya, kan kita ustadz nih. Nah, kita ini sambil kita berpikir juga jamaahnya guys. Nah, jadi saya agak lupa tadi. Mereka itu merampok jamaahnya, tapi dengan secara halus. Contoh, kalian saya panggil ya, Mas Andika, nih kamu kesini lihat ceramah Yusuf Mansur, kira-kira bawa uang berapa ya? Oh, 300.000 Pak Ustadz. 300.000 kalau misalkan kamu sedekahkan, kira-kira dapat jadi berapa ya? Kalau kali 10% ya mungkin ya jadi 3 juta ya. Nah, saat dia bilang 3 juta itu, dia meyakinkan bahwa si Andika ini harus memberikan 300.000 kepada Pak Ustadz itu. Ya enggak mau. Nah, itu contoh yang simpelnya. Tapi ada yang memberikan sepeda motor maupun mobil guys. Kita sebagai umat Islam mempercayai sedekah itu memang ada, sedekah itu memang yakin, tetapi kemampuan seseorang itu sangatlah berbeda. Ingat, kemampuan seseorang itu sangatlah berbeda. Jangan engkau merampok hak milik mereka, karena sesungguhnya Allah membenci, sangat membenci orang yang ingin sukses, dipaksa sukses dengan bersedekah tetapi tidak dari jalur yang ikhlas. Seperti itu. Mungkin saat ini mereka mempercayai bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu bisa real kenyataan dengan sedekahnya, tetapi apakah beliau setelah memikirkan jamaahnya itu hidupnya tidak menderita? Contoh, misalkan mobil yang dia pakai itu adalah mobil hasil kerja kerasnya, diikhlaskan untuk sedekah di Yusuf Mansur. Ternyata Yusuf Mansur itu mensalahgunakan hak sedekahnya orang itu yang dikhawatirkan guys. Jadi banyak yang sekarang itu jamaah baik dari luar negeri maupun di Indonesia yang telah menjadi jamaahnya beliau, yang telah menyumbangkan hartanya banyak dengan beliau untuk membangun aplikasi yang telah dibangun dahulu pada zaman 2020 itu omsetnya bisa sampai 30M. Bayangkan guys, 30M. Itu adalah aplikasi namanya PayTrend, yang dimana Anda, teman-teman, saudara, adik-adik, mahasiswa semua bisa bertransaksi pulsa, bayar sepeda motor, internet dan lain sebagainya. Bagus. Karena kenapa? Aplikasi itu membantu kita untuk membangun bidang-bidang yang dimana kita membayar itu untuk memperingankan gitu loh. Tetapi dalam aplikasi itu ada job desk sendiri. Saya mendaftar sebagai PayTrend akan harus mencari orang untuk
menjadi member PayTrend saya. Dan seterusnya, setiap orang yang saya ajak, saya akan mendapatkan sebuah fee, yang dimana fee itu akan bisa ditukarkan sebagai materi ataupun bonus. Nah, dia memberikan sebuah rancangan dalam aplikasi yang dimana kita harus mempekerjakannya seperti itu, guys. Kalau aplikasinya sih tidak nakal, kemungkinan yang nakalnya itu adalah si pemilik. Kenapa? Omset di 2021 seharusnya se-Indonesia ini telah bersebar. Kenapa cuma dapat 3M? Minusnya jauh banget. Dari 2020 30M, 2021 malah mendapatkan keturunan jadi 3M. Tetapi Pak Yusuf Mansur itu telah berbicara dan berpidato kepada masyarakat, karena aplikasi ini sedang lagi dibangun dan lagi ditrial untuk mendapatkan beberapa kenapa? Katanya dengan uang segitu minusnya mereka telah membagikan setiap bulannya 1,5M kepada member-member PayTrend. Tetapi saya tidak yakin gitu loh. Tidak yakinnya kenapa? Karena Pak Yusuf Mansur ini punya saham di luar negeri yang kita tidak tahu. Tetapi menurut Google, link yang nanti saya kasih tahu lah linknya itu, dia telah memiliki ada 10 aset saham yang ada di luar negeri. Nah, itu menurut kalian uang dari mana? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Yusuf Mansur, karena saya kemungkinan itu uang dari sebelum dia main PayTrend ya kan, kita juga nggak tahu. Nah, kenapa? Karena dia sudah diangkat dari sebuah orang tua yang sangat kaya dulunya gitu loh. Nah, banyakkan orang yang tidak senang kepada Pak Yusuf Mansur ini karena dari sedekahnya begitu banyak member, hanya beberapa yang beliau kasih gitu loh. Kenyataannya yang dulu beliau ungkapkan saat berpidato itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini guys yang mau saya ringkaskan. Nah, hari ini lagi viral-viralnya Yusuf Mansur ini berkata dia seorang ustadz, dia seorang penceramah, dia seorang alim ulama. Seharusnya kita atau dia memberikan penceramah itu yang baik. Kenapa setiap beliau berceramah itu adalah adanya tentang sedekah dan sedekah. Dengan kenyataannya sedekah itu tidak masuk akal sebagai orang merampok secara baik. Tetapi kita telah dicuci otaknya agar semua harta kita berikan kepada beliau untuk dikelola sebagai sebuah usaha. Tapi bohong. Itu dia yang kita kesalkan. Jika memang untuk sedekah kita harus memberikan dengan semua harta kita itu kepada orang yang tidak mampu, bukan untuk bangun usaha. Kalau dengan membangun usaha itu adanya investor. Nah, jadi teman-teman ingat, kalian itu bukan sedekah, tetapi kalian sebagai investornya Yusuf Mansur gitu loh. Dan investornya itu tidak diberikan sebuah kembalian atau sebuah cuman kalian tuh dikasih sebuah iming-iming yang sangat luar biasa agar kalian masuk surga ya. Semoga aja orang atau jamaah beliau yang telah memberikan hartanya sebagian besar dan dikejar-kejar oleh banyak orang, kemungkinan ada yang masih kredit ataupun yang lain-lain itu akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang harta yang sangat bermanfaat untuk di dunia dan akhiratnya nanti. Oke, jadi buat kalian hati-hati. Jika ada alim ulama ataupun penceramah ataupun ustadz ataupun kiai ataupun ini, kalau tidak masuk di akal pikiran kita tentang penceramahnya kita, jangan pernah diikuti. Ingat pesan saya, jangan pernah diikuti kecuali memang keadaannya kalian sudah mengerti dengan seorang penceramah beli itu sendiri gitu loh. Oke, sampai di sini ceramah kita, semoga bermanfaat. Bukan ceramah ya, hari ini vlog kita yang akan saya bahas. Untuk kedepannya kita akan bahas seorang yang trending lagi. Nah, jadi kalian tetap di channel kita di EDCR11. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sampai 10.000 subscriber. Kita akan memberikan hadiah sebuah Vivo Y12 5 unit. Jadi kalian buru-buru cepet share
agar tembus 10.000 subscriber dan akan saya bagikan. Oke.